Ketika si anak ini melihat anaknya mengatakan itu, dia nangis dia jemaah. Dia ciumin baju bapaknya yang ada di sana. Selesai sudah jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan mereaksi tentang ceramah Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, yaitu tentang ibu berbakti kepada orang tua. Dan kisah ini sangat menyentuh hati karena perjuangan seorang tua ya, kedua orang tua kepada anaknya. Jadi teman-teman semuanya, kita sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi orang tua kita masih hidup ya. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak video Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA. Kebanyakan kita 40 tahun juga nggak baca doanya. Kenapa? Kita kurang peduli dengan ajaran agama kita. Ada istilah yang mengatakan hidup itu dimulai dari umur 40 tahun. Iya, para nabi itu diutus ketika umur 40 tahun. Tapi 40 tahun pakai hitungan hijriyah. Antum kebanyakan kelewatan. Kalaupun antum baca biasanya pakai kalender Masehi. Apa yang dibaca ketika umur 40 tahun? Biasanya orang umur 40 tahun ini sudah mapan hidupnya. Sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya usaha. Ada yang sebab itu sudah mapan. Tapi kebanyakan 40 tahun itu ya rata-rata lah. Mereka udah mapan hidup. Orang ini berdoa mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku. Jamaah, kebanyakan doa para nabi dalam Al-Quranul Karim itu memakai nama Allah Ar-Rabb, Rabbana, Rabbi. Para ulama menjelaskan karena kalimat Rabb ini menunjukkan kalau antum itu milik Allah. Rabbi, engkau yang memiliki aku. Engkau yang memiliki segala-galanya. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bantulah hamba ya Allah untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua hamba. Jadi teman-teman semuanya ya, kita berdoa kepada Allah, berdoa meminta agar kedua orang tua kita diberkahi ya. Dan jangan lupa kalau orang tuanya yang sudah nggak ada, berdoa untuk orang tua agar di alam sana diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya teman-teman, lanjut. Ingat dia sama orang tuanya. Ingat. Kebanyakan orang lupa nih, dalam Islam umur 40 tahun harus lebih ingat sama orang tua. Jamaah, kalau antum jenderal bintang 4. Kalau antum seorang gubernur, atau seorang raja, atau seorang presiden pun, ketika antum berhadapan sama bapak, ibu antum, pangkat antum tetap anak. Mungkin orang tua antum gak lulus SD. Mungkin gak pernah mengenyam bangku kuliah. Antum mungkin dokter, mungkin profesor. Orang yang dihormatin orang, jangan minta penghormatan dari bapak dan ibumu. Engkau yang harus menghormatin keduanya. Maka diingatkan orang umur 40 tahun, ingat sama orang tua. Jadi nasihat Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah ya teman-teman semuanya.
walaupun pangkat kita itu jenderal, walaupun kita ini jadi presiden ataupun jadi raja ya. Jadi intinya kita itu di depan orang tua itu adalah anak. Jadi kita tetap tunduk kepada kedua orang tua. Jadi pangkat itu gak ada gunanya di depan orang tua kita. Antum lihat, di mana antum campakkan orang tua antum, di mana antum tinggalkan orang tua antum. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua kita. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan kedua orang tua kita. Wa an a'mala salihan tardah. Bantulah hamba untuk beramal soleh yang kau ridhain. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan perbaiki aku di anak keturunanku ya Allah. Jamaah, balasan untuk orang yang berbakti kepada orang tuanya kontan Allah bayar di dunia sebelum di akhirat. Balasan buat orang yang durhaka sama orang tuanya kontan nih dibayar di dunia sebelum di akhirat. Ma min dzambin ahaqqu an yu'ajjilallahu lahul uquba fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim wa fi riwayah wal uquq. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk dibalas di dunia sebelum di akhirat nanti daripada kezaliman dan kedurhakaan. Jadi teman-teman semuanya ya, kita jangan berbuat zalim kepada kedua orang tua, apalagi kita menyakiti dan kita berkata-kata kasar kepada orang tua dan membentaknya. Jadi kita tuh sebagai anak kita harus berlemah lembut kepada orang tua. Karena ditakutkan nanti kalau kita durhaka maka Allah akan balas kontan. Dosa-dosa kita akan dibalas langsung di dunia. Kepada orang tua. Jadi kalau bicara berbakti sama orang tua, itu bukan kita ngasih tahu sama anak kita, nah kamu harus berbakti sama orang tua, nah kamu harus seperti ini pada orang tua. Nggak perlu. Anak-anak itu perlu contoh dari bapak dan ibu. Berikan contoh, dia akan berbakti. Ingat seorang anak yang dia tinggal sama bapaknya. Bapaknya tinggal sama dia. Bahasanya bapaknya tinggal sama dia. Berarti bapaknya ikut dia. Itu orang tuanya numpang ke anak ya teman-teman ya. Dalam artian seperti itu. Bukan dia yang ikut bapak. Sudah tua bapak. Istrinya kurang suka sama bapak. Ya udah tua ngerepotin. Akhirnya istrinya usul. Gimana kalau bapak ditaruh di atap. Jadi rumah itu ada atap, ada kamar biasanya di sana di Arab sana. Akhirnya si suami nurutin istri. Mengatakan, ayah keberatan enggak kalau tinggal di atas? Oh enggak apa-apa nak, yang penting kau seneng nak. Bayangkan. Wallahi orang tua kita itu. Yang penting anaknya bahagia. Akhirnya dipindah ke atas. Tiap hari bapaknya ini dikirimin. Pakai piring dari plastik. Plastik apa seng. Subhanallah ya teman-teman. Jadi orang tuanya itu ya, bapaknya itu dalam artian itu numpang kepada si anak. Tetapi istrinya itu agak sedikit nggak suka sama mertuanya ya. Karena mungkin namanya juga menantu ya. Agak sedikit nggak suka sama mertua. Jadilah sang ayah tadi itu, si bapaknya tadi, ditinggalkan di atap rumah. Maksudnya ada kamar ya tuh. Subhanallah. Kirimin ke atas makan ya, nanti bajunya dicuci. Pokoknya nggak kumpul sama cucu-cucunya. Seakan-akan diasingkan misalnya. Sampai meninggal dunia. Sudah meninggal, selesai.
Orang itu kalau orang tua yang meninggal selesai sudah beban hidup dia. Padahal itu pintu surga yang sudah ditutup buat antum. Maka sebagian ulama ketika ibunya meninggal menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis seperti ini, kata dia. Gimana aku tidak menangis, pintu surga terbaik udah tertutup buat aku, kata dia. Udah selesai. Aku belum berbakti sama dia sudah meninggal. Akhirnya ketika meninggal dikubur, bapak anaknya ini mau bersih-bersih kamar bapak bersama anak dia. Bersih-bersih, sudah dimasukin kantong hitam ya, macam-macam. Ketika piring tempat anaknya ini ngirim makanan buat bapaknya. Mungkin cucunya juga ngirim buat bapaknya. Mau dibuang. Kata anaknya, ayah, jangan ayah. Buat aku ayah. Kenapa nak? Buat apa piringnya? Iya ayah. Nanti kalau ayah sudah tua, aku akan pakai ini buat ayah. Anaknya anak kecil gak tahu apa-apa aja. Dia pikir itulah berbakti sama orang tua. Dia ingin mengulangi apa yang dia lihat, dia ingin praktekkan sama bapak. Bukan karena dia ingin durhaka, bukan. Allah ya teman-teman. Jadi ketika orang mertuanya tadi ya, ataupun si bapak tadi udah meninggal, dan tempat tinggal yang bekas kamar si bapak tadi itu dibersihkan sama anaknya dan cucunya. Jadi di situ ditemukan piring. Nah, jadi si cucu ini menemukannya, semestinya itu mau dibuang oleh bapaknya. Kemudian anaknya ini bilang, si cucunya tadi bilang, ayah, jangan dibuang. Nanti ini akan aku simpan kalau ayah udah tua. Jadi maknanya itu si anak ini memperhatikan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu memperlakukan kakeknya seperti ini, maka akan diikuti. Nah, jadi ya teman-teman semuanya, kalau kita mau mendidik anak itu, jadi diri kita ini buat contoh sendiri ya, bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Nanti, maka anak kita nanti akan mengikutinya, seperti itu. Dia berpikir itulah kebaktian jemaah. Ketika si anak ini melihat anaknya mengatakan itu, dia nangis dia jemaah. Dia ciumin baju bapaknya yang ada di sana. Selesai sudah jamaah. Selesai. Pintu surga itu sudah ditutup buat antum. Maka nggak perlu antum kasih ceramah anak antum tentang berbakti. Antum minta sama Allah, perbaikin di anak keturunanku ya Allah. Iya. Agar mereka berbakti, bermanfaat. Buat kedua orang tuanya, buat negeri ini, buat agamanya. Tapi tidak hanya dengan omongan. Kalau seorang ayah suka duduk sama ibunya, pijetin kaki ibunya. Antum suka ambilin sandal buat bapak antum. Kadang-kala kan orang kalau pakai sandal masuk rumah itu, sandalnya ngadep ke rumah. Antum suka belokin. Antum keluar dari masjid, sandal bapak antum lurusin. Antum gak usah suruh anak antum melakukan itu sama antum. Dia akan lakukan itu sendiri. Birrul walidain, berbakti kepada ibu khusus. Itu bukan ceramah yang disampaikan. Bukan pidato yang disampaikan oleh seorang orator. Enggak. Tapi sesuatu yang kita praktekkan dalam kehidupan. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada. Jamaah, man ahqun nas bi husni sahabat. Siapakah manusia yang paling pantas mendapatkan kedekatan kita sama dia? Sahabati. Bukan hanya servis dari kita, tapi pendampingan dari kita. Kita lebih sering duduk sama sahib-sahib kita. Ini ketika sahabat bertanya, siapa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala ummuk, ibumu. Qultu thumma man? Setelah ibu siapa? Ummuka, ibumu lagi. Qultu thumma man ya Rasulullah? Iya, aku tahu ibu. Kemudian ibumu lagi. Qultu thumma man? Thumma abuk, baru bapakmu, baru orang yang dekat lainnya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sampaikan ini kepada
Ya, aktivis gender yang mengharapkan persamaan lelaki dengan wanita. Di dalam agama kita wanita diletakkan 3 kali di atas laki-laki dalam kebaktian. Bukan sama bapak, tidak. Maka bapak jangan pernah iri ketika melihat anaknya lebih cinta sama ibunya, lebih berbakti sama ibunya, karena itu syariat Allah Jalla Jalaluh. Iya, kita tetap berbakti sama bapak kita. Tapi ibu kita, kenapa kok ibu 3 kali? Bapak tidak ikut hamil. Insya Allah ya teman-teman semuanya. Jadi posisi ibu itu ada dalam 3 tingkatan ya teman-teman. Maksudnya kita itu daripada bapak kita itu yang harus kita sayangi, paling cintai adalah ibu. Jadi 3 kali Rasulullah menyebutkan, bukan bermaksud kita itu nggak menyukai bapak ya, kita juga mencintainya dan wajib berbakti kepadanya. Tapi kenapa Rasulullah sampai menyebutkan 3 kali? Karena apa? Karena seorang ibu itu telah mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, mengasuh semua. Insya Allah. Maka dari itu ya teman-teman semuanya, kita sayangi ibu kita dan bapak kita. Rasa lelah ibu tidak pernah dirasakan bapak. Bapak tidak ikut melahirkan. Dia tidak pernah merasakan rasa sakit melahirkan. Bapak tidak pernah menyusuin. 3 ini pekerjaan ibu. Sehingga ibu dikasih tempat yang lebih tinggi. Bihusni sahabati. Dengan pendampingan kita. Dengan kebaikan kita. Ibu kita. Maka berusaha jamaah untuk sering-sering kumpul sama ibu ya. Tadi kalau antum keluar kota, Masya Allah jamaah, Anda bertemu dengan seorang lelaki yang sudah tua dia. Hampir 60-an. Ketemu di pesawat dari Jember ke Surabaya. Dia datang, dia cium tangan anak ngomong, "Afwan," kata dia. Anak yang lebih pantas cium tangan antum, anak ngomong. Dia cerita, "Ustaz, anak itu sering dengar ceramah Ustaz, tapi nggak peduli. Sampai suatu hari, anak dapat kiriman video tentang berbakti sama ibu. Anak punya ibu sudah 70 tahun, Ustaz. Ada di Jember. Anak kerja di Jakarta. Anak ingin ibu ke Jakarta, ibu nggak tahan, ibu minta di Jember. Anak minta ridhonya, ibu ridho, anak tetap kerja di Jakarta. Anak dulu pulang, Ustaz, ya kalau ada acara, ada yang menikah, Idul Fitri, Idul Adha pulang. Tapi sekarang sejak anak mendengar ceramah Ustaz tentang berbakti sama ibu, anak sebulan 3 kali pulang ke Jember. Duit bisa dicari. Tapi ibu kalau mati, antum akan menyesal. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, yaitu tentang berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Buat teman-teman semuanya yang masih mempunyai kedua orang tua ataupun salah satu darinya, maka itulah tempat surgamu. Tidak seperti saya ya teman-teman semuanya, orang tua sudah nggak ada, dan saya tetap berbakti kepadanya walaupun sudah tiada, yaitu dengan menziarahi kuburnya, mendoakan agar dilapangkan kuburan dan diampuni dosa-dosanya. Jadi bagi yang masih punya orang tua, saya nasihatkan buat teman-teman semuanya, berbaktilah kepadanya, karena itulah jalan pintu surga yang paling mudah. Nah, oke teman-teman semuanya, kalau video ini baik, jangan lupa like dan subscribe channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.